Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutor cara menambahkan volume. Pertama kita masuk ke VirtualBox, pilih yang Windows. Lalu kita menuju ke setting. Lalu pilih storage. Ada warna hijau di bagian kanan itu, ada hard disk. Kita klik saja. Lalu tekan create hard disk. Pilih yang nomor 2 tengah atau VHD. Next, lalu langsung kita next lagi. Kita baikkan kira-kira 2,5 GB. Ya, langsung kita create saja. Lalu tekan choose. Dan kita ulangi seperti tadi. Kita create hard disk baru. Tengah lagi, next. Lalu atas sendiri, sesuaikan lagi 2,5 kira-kira. Kita create kembali. Kita cek dulu bagian bawah, apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, langsung saja kita tekan OK. Langsung kita start VirtualBox kita. Tunggu beberapa saat mungkin karena agak lama. Oke, kita sudah mulai masuk ke Windows VirtualBox kita. Masukkan password yang sudah pernah kita masukkan dahulu. Ya, kita cek dulu di bagian komputer, belum ada apa-apa di sana, belum ada hard disk yang terpampang. Lalu kita klik bagian Windows, kita cari disk manajemen, kita langsung pencet saja dan akan langsung keluar tampilan seperti ini. Ya, langsung saja ini kita langsung tekan OK saja. Ya, sesuai dengan yang awal tadi sudah kita buat, ada disk 1 yang berisi 2,5 dan disk 2 juga sekitar 2,5 GB. Kita pilih yang disk 1, klik kanan, lalu klik yang New Simple Volume. Lalu langsung saja kita next. Ya, langsung saja kita next lagi. Ini langsung kita next saja, tidak apa-apa. Tetap di E. Setelah itu ini kita bisa ganti
apa terserah yang kita mau. Ya di sini langsung saja aku tulis now simple saja. Langsung tekan next. Setelah itu lalu langsung finish saja. Ya langsung jadi. Lalu ini kita close saja. Setelah itu kita lihat di my document. Kita lihat di this PC. Apakah sudah ada di sana? Ya kita lihat sudah tampak dengan jelas di sana. Lalu kita close lagi saja. Lalu kembali ke Windows. Kita cari komputer manajemen. Langsung kita klik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, langsung kita tekan storage, disk management. Setelah itu kita coba untuk mendelete volume ini. Langsung saja tekan delete volume. Kita tekan yes saja. Nah, langsung saja lihat terhapus di situ. Untuk volume yang tadi sudah tersedia di PC itu my PC, di my dokumen. Lalu kita coba pajang baru ke kanan, edit span volume, klik saja, lalu kita tekan next, lalu pilih yang atas kiri itu kita tekan, lalu kita add saja. Setelah itu sesuaikan berapa giga yang kita mau. Setelah itu langsung kita next saja jika sudah sesuai. Lalu ini tidak usah diapa-apakan, tidak apa-apa. Kita next lagi. Lalu kita pilih itu tetapkan di fs, itu mode default saja bisa. Ini terserah kalian mau. Lalu setelah itu kalian mau beri nama, terserah kalian apa saja, terserah. Langsung nanti kita next saja kalau sudah. Itu langsung finish saja. Ini tekan yes saja. Ya, kita tunggu beberapa saat lalu akan muncul spanned volume tadi. Seperti ini tampilannya. Ini otomatis ada di disk 1 dan disk 2. Karena spanned ini bisa kedua-duanya. Langsung muncul notif di samping kanan itu, berarti sudah ada. Kita periksa di my dokumen, di situ sudah ada spanned yang sudah tersedia yang kita buat tadi. Lalu kita delete lagi saja. Kita ganti menjadi new snippet volume. Klik kanan. Ya, langsung saja kita tekan. Kita tekan next. Kita klik yang sebelah kiri lagi. Lalu kita add lagi. Setelah itu bagian bawah ini sesuai, terserah kalian mau berapa. Lalu kita next. Tidak usah, ini tidak usah diapa-apakan, tidak apa-apa. Lalu kita next lagi. Setelah itu sama seperti tadi, ini mau terserah mau kalian bikin apa, bisa sesuai dengan apa yang mau kita buat ini, volume yang mau kita bikin. Lalu langsung saja kita tekan next.
Lalu langsung finish, pencet yes. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini langsung terbagi ya menjadi seperti ini gambarannya. Kita tunggu karena ini juga belum selesai. Ya, setelah itu ya keluar persenan seperti ini. Lalu setelah itu di bagian kanan bawah ini sudah ada notifikasi yang menjelaskan bahwa itu sudah terpasang volume baru itu. Kita cek di My Dokumen, di PC, kita lihat di sini sudah ada apa yang kita buat tadi. Lalu setelah itu kita delete saja untuk volume ini. Kita buat lagi new simple volume, lalu kita next, ini next lagi. Lalu ini biarkan saja, next. Kita ganti nama ini menjadi coba new volume E. Kita next lagi, lalu kita finish. Ya, jadi. Lalu kita buat yang di disk 2, new volume, no simple volume. Kita next, next lagi, next lagi. Lalu ini diganti new volume F. Tidak apa-apa atau mau terserah kalian. Lalu kita finish. Ya, jadi sudah di 1 dan di 2 sudah ada simple volume. Lalu coba kita cek di My Dokumen, kita cek di disk PC. Ya, di situ sudah tertera 2 simple volume. Jadi kita bisa menyimpan 2 volume atau ya 2 disk di situ. Kita sudah selesai. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk yang di VirtualBox ini kita matikan Microsoft-nya agar tidak terjadi hal yang jelek. Basic disk pada konfigurasi hard disk bertipe basic disk, komputer dapat menggunakan hanya satu hard disk. Basic disk menggunakan primary partition, extended partition, dan logical drivers. Untuk mengorganisir data, basic disk dapat menggunakan 3 atau 4 primary partition dan 1 extended partition. Extended partition dapat berisi logical drive dengan jumlah yang tidak terbatas. Antar partisi-partisi dalam basic disk tidak dapat berbagi atau memisah data yang masing-masing partisi dalam basic disk adalah entity yang terpisah dalam disk tersebut. Pada kebanyakan PC, tipe konfigurasi hard disk yang digunakan adalah tipe konfigurasi basic disk karena tipe konfigurasi tersebut mudah dikelola sehingga cocok digunakan oleh pengguna PC yang kurang berpengalaman sekalipun. Dynamic disk pada konfigurasi hard disk bertipe dynamic disk
Satu komputer dapat menggunakan beberapa disk untuk menduplikat data untuk meningkatkan performa dan kemampuan komputer. Dynamic disk dapat berisi dynamic volume dengan jumlah yang tidak terbatas yang berfungsi seperti halnya primary partition dalam basic disk. Dynamic disk dapat menduplikat data antara dua atau lebih hard disk yang dapat digunakan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan kegagalan dalam satu hard disk. Kemampuan untuk menduplikat data antar hard disk ini memang membutuhkan hard disk yang lebih, tetapi akan meningkatkan performa dan kemampuan komputer. Konfigurasi hard disk bertipe dynamic disk memerlukan beberapa hard disk. Juga pengelolaannya tidak semudah seperti mengelola konfigurasi hard disk bertipe basic disk, sehingga sebaiknya hanya pengguna yang telah berpengalaman sajalah yang menggunakan konfigurasi hard disk tipe ini. MBR atau Master Boot Record adalah arsitektur partisi hard disk yang tugasnya memegang informasi tentang file sistem, logical partition, dan mengatur sistem. Jika kita memiliki sejarah, MBR sudah ada sejak tahun 1983. Dikeluarkan oleh IBM berbarengan dengan sistem operasi DOS. Hingga sekarang ini sistem operasi DOS masih tetap berjalan. Salah satu kegunaan dari MBR yang paling terlihat adalah saat proses booting komputer. Pada saat booting, partisi MBR akan mencari lokasi boot sector berada. Boot sector ini berisi file dan informasi yang diperlukan sistem untuk proses booting dari startup sampai finish ketampilan desktop. GPT atau Guid Partition Table adalah teknologi partisi hard disk generasi terbaru menggantikan MBR. GPT merupakan teknologi yang ada pada UEFI BIOS generasi baru yang lebih canggih dan lengkap. Jadi, komputer atau laptop yang menggunakan partisi GPT harus menggunakan UEFI. Kelebihan dari GPT ini bisa membuat sampai 128 primary partition. Tentunya ini lebih banyak dari partisi MBR yang hanya mengizinkan 4 primary partition saja. Untuk kapasitas penyimpanan harddisknya juga jauh lebih besar, bisa jadi sampai dengan 9,44 GB atau dalam kurung 1 ZB setara 1 juta TB. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.